Struktur dari kitab Sruti. Yang pertama, Rigveda Samhita. Rigveda Samhita dibagi menjadi 7 bagian besar, yakni kitab Saka, kitab Brahmana, kitab Aranyaka, kitab Upanishad, kitab Kalpa, kitab Prastikaya, dan kitab Anukramani. Kitab Brahmana dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni kitab Kausitaki dan kitab Acareya. Kedua, Yajurveda Samhita. Yajurveda Samhita terbagi menjadi 2, yakni Sukla Yajurveda dan Krishna Yajurveda. Sukla Yajurveda terbagi menjadi 7, yakni kitab Saka, kitab Brahmana, kitab Arayaka, kitab Upanishad, kitab Kalpa, kitab Prastikaya, dan kitab Anukramani. Kitab Saka dibagi menjadi 2, yakni Vayasayani dan Kanpa. Kemudian kitab Brahmana dapat dibagi menjadi 1, yakni Satapatha. 3. Samaveda Samhita. Samaveda Samhita terbagi menjadi 6 bagian, yakni kitab Saka, kitab Brahmana, kitab Aranyaka, kitab Upanishad, kitab Kalpa, dan kitab Anukramani. Kitab Saka dibagi menjadi 3, yakni Kautumi, Jaiminiya, dan Ramaniya. Kitab Brahmana dibagi menjadi 7, yakni Tardiya, dapat dibagi menjadi 5, yakni Pancawisma, Sadwisma, Adbhuta, Mantra, dan Chandogya. 4. Atharva Veda Samhita. Atharva Veda Samhita dibagi menjadi 6, yakni kitab Sakta, kitab Brahmana, kitab Upanishad, kitab Kalpa, kitab Prastikaya, dan kitab Anukramani Kramani. Kitab Saka dibagi menjadi 2, yakni Sunaka dan Paipalada. Kitab Brahmana hanya terbagi 1, yakni Gopata, sedangkan kitab Upanishad dibagi menjadi 3, yakni Prasna, Manduka, dan Mandukya. Semerti. Semerti artinya yang diingat merupakan satu dari 2 kelompok pembagian sastra Hindu. Semerti bukanlah wajib sebagai halnya Sruti dan diposisikan setelah Sruti sebagai sastra utama. Secara garis besar, Semerti diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Dharma sastra atau sastra hukum dan perundang-undangan. 2. Ithasa atau sejarah. 3. Purana, sastra keagamaan. 4. Sutra, 5 agama. 6. Darsana, filsafat Hindu, yang termasuk di dalamnya adalah apa yang disebut Sad Darsana. 6. Ajaran filsafat Hindu, yaitu Samkhya, Yoga, Mimamsa, Viseska, Nyaya, dan Vedanta. Kedudukan kitab suci dalam Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomani oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu. Diyakini sebagai kitab suci karena sifat isinya dan yang menurunkan atau mewahyukannya adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau biasa disebut dengan Apauruseya. Apapun yang diturunkan sebagai ajarannya kepada umat manusia adalah ajaran suci. Terlebih lagi bahwa isinya memberikan petunjuk-petunjuk atau ajaran untuk hidup suci.